hari ini lagi di rumah. Ada yang mau ngajakin gue makan. Kali ini adalah Anca Belanja. Anca ini dulu kita kerja bareng di Malam Minggu Miko. Besok web seriesnya Radit. Lo mau ngajak gue makan kemana? Ke daerah Blok M kali. Hah, serius lo, jauh banget. McD aja, McD mau nggak? Biar nggak usah jauh-jauh. Dekat rumah gue ya? Ya udah, yuk, let's go. Ayo. Oke, hari ini kita ditraktir makan. Lo traktir gue nggak sih? Tapi gue nggak tahu deh. Hah? Gampang kentang-kentang aja. Apa kabar, Ca? Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Baik. Banyak yang nggak tahu tuh ya. Walaupun lo kan ada di Malam Minggu Miko ya kan. Habis itu lo masuk ke web series gue ya kan. Banyak yang nggak tahu kalau lo tuh sebenarnya kerja buat manajemen gue. Lo tuh apa sih sebenarnya dulu tuh gimana sih? Iya, gua kan Lo masker lo. oh ini. Jadi kan gue dulu ada manajer kan. Lo tuh asistennya apa gimana sih? Gua kan Lo bantuin dia. Bantuin untuk ngurusin si Arif ya. Oh, Pocong. Pocong. Oh, itu juga dulu ya. Kan kita dulu satu manajemen lah. Kan, pas Pocong tuh. Gue sering sama Pocong kan, tapi sering sama lo juga. Sampai akhirnya ada Miko. Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko, ya mau nggak mau gue harus di Malam Minggu Miko terus kan. Itu kan kalau nggak salah ceritanya itu pas Malam Minggu Miko adalah gua tuh nyari orang yang bisa bermain jadi pembantu rumah tangga ceritanya tuh. Itu di episode 1 tuh, episode Nisa tuh. Gue tadi mau pakai mbak gue sendiri. Oh iya. Ya kan, mau pakai pembantu gue sendiri. Tapi ternyata ya namanya juga kan itu kan iseng ya, itu proyek iseng ya. Namanya juga iseng ya. Ternyata memang nggak bisa acting doi. Iya. Dalam artian pas kameranya di roll dia ketawa-ketawa terus. Maksudnya ya ger-geran gitu kan. Ya namanya juga orang nggak ngerti acting kan ya wajar. Akhirnya jam 10 malam apa jam 11 gue lupa, kita lagi ngerokok di luar. Terus gue nanya ke lu kan, jam segini nyari orang yang bisa berperan jadi pembantu rumah tangga tapi cocok siapa ya? Terus gue ngeliat lu kan. Ya udah lu aja. Gue inget tuh, udah acting is not acting katanya. Widih. Apaan tuh gue? Itu gue juga tahu dari Rudi Sujarwo lagi. Iya. Acting tuh bukan acting, yang penting jadi diri lo sendiri kan. Tapi yang ada mulut gue kering, pengen kencing sekalian pengen boker, aduh. Tapi itu kan bener-bener adegan pertama lu ya, Cak? Bener. Yang lo ngusir ular kan? Iya kan? benar. Itu adegan pertama lo seumur hidup lo bermain itu. Iya. Terus kok nggak kelihatan seperti acting ya? Maksud gue kayak kok orang-orang tuh malah memuji-muji lo gitu. Kan kita udah season 1, season 2 gitu, dan orang tuh nge-highlight Anca tuh bagus mainnya gitu maksudnya. Kenapa gitu ya? Menurut lo? Iya. Tapi menurut gue universe-nya Miko tuh udah klop banget sih, bagus semua lah. Oh gitu, maksudnya lo tinggal ngikutin skrip aja. Skrip gitu kan, harus begini ya. Dan acting is not acting itu. Oh, tapi lo mulai luas tuh di season 2 ya? Ya, lebih luas lah. Terus lo kaget nggak pas ternyata kita dikontrak untuk 1 season? Kan tadi kan cuma iseng-iseng. Nggak taunya dikontrak 1 season kan, maksudnya ada yang mau beli gitu. Terus tiba-tiba lo jadi pemain gitu. Iya. Kaget nggak lo? Kaget, gila. Berarti lo tuh dulu itu padahal role-nya tuh kayak semacam asisten lah ya, bisa dibilang ya. Karena lo nggak di bawah gue langsung. Iya. Kan? Kerjaan lo apa dulu? Nyiapin kontrak atau apa? Gue ya waktu itu gue nyiapin kontrak, terus kadang gue ngomong juga ke klien gitu yang mau pakai lo kan buat talk show ya, buat isi acara. Biasanya kan kerjaan gue banyak tuh talk show. Dulu banyak banget. Gue tuh dulu ya sampai seminggu itu gue bisa terbang bisa 4 kali. Iya. Dan gue pernah waktu itu zaman dulu itu gue hari ini pagi terbang nih. Terus acara di kota apa gitu, Jogja ya. Iya. Balik ke Jakarta. Abis itu terbang lagi. Gila nggak dulu tuh? Gila. GFF gue langsung gold. GFF gue juga langsung platinum tuh waktu itu. Iya. Jadi kerjaan gue itu dulu tuh kayak gue talk show di kota A, abis itu pulang ke Jakarta, abis itu terbang lagi ke kota lain, baru tidur di kota itu. Jadi sehari itu bisa 2 kota itu. Tapi lo udah mulai nyetel ya saat itu ya? Maksudnya lo kerjaan lo ya udah cuma ngurusin gue doang kan? Iya betul. Waktu itu umur gue 20 berapa ya? Itu 2007 2008 ya? Iya, Marbot Merah Jambu belum keluar lah.
Belum ya. Ah. Which is 2010 Marmut. Berarti umur gue masih 26 tahun anjir. Iya, sebelumnya 26 tahun Ah. gue. Jadi lo lebih banyak asistensi gue ya? Lo. Sebenarnya ya. Pokoknya ya Kopi, minta kopi. Yoi. Iya kan? Oke, nah jadi Anca Blanca Iya, iya. di belakang kita nih tuh ngumpet tuh dia. Oh iya. Ini asisten gue. Yang baru. Nurul, coba lihat Nurul. Nurul. Ah. Nurul ini asisten gue, Cak. Oke. Baru masuk baru berapa bulan Nurul? 1 bulan. Baru 1 bulan lebih dikit. Oke. 1 bulan lebih 1 dikit. bulan. Dia gantiin Puput. Puput. Puput kan asisten gue. Abis Iya. lo kan ada Puput. Iya. Kenapa Puput digantiin? Karena Puput naik jabatan sekarang. Dia jadi manajer produksi yang ngurusin semua produksi di kantor gue, which is YouTube. Kadang dia bikin stand up, kadang dia bikin apa gitu. Karena kan Iya, iya. gue pengen dia punya karir juga Betul, gitu betul. kan. Cakep. Puput juga sekarang udah keluar dari rumah gue. Oh iya. Dia terakhir sih masih tidur di rumah ya, tapi dalam minggu ini dia akan keluar dari rumah gue karena dia udah punya rumah sama mobil sendiri. Itu dia. Jadi Mantap, dia hebat. dia udah perlahan-lahan tanggung jawabnya lebih gede deh. Nah, Nurul ini asisten gue. Berarti Nurul itu bisa dibilang mengerjakan pekerjaan yang mirip-mirip sama lu pas gue umur 26 sama sekarang. Wah. Tapi gue pas muda sama pas tua sekarang beda dong pasti. Oh gitu ya. Nggak tahu sih, menurut gue sih. Nggak pernah lagi kelihatan pas mau naik panggung kolor lo masih kelihatan. Terus kita dari belakang sibuk narikin baju gitu kan. Bener. Lo cuek banget gitu kan. Oke, udah jalan gitu. Iya, kan. gue tuh orangnya paling cuek soal penampilan kan. Sering banget tiap kali mau manggung itu celana gue kedodoran kan. Iya. Karena gue kalau pakai celana tuh suka sambil ngeleotan gitu loh. Terus lu sibuk sendiri kan kayak celana lu celana apa gitu. Baju. Kadang baju masuk ke dalam celana kolor. Enggak, sekarang udah rapi ya Nurul gue ya. Udah lebih bersahaja gue. Apalagi cewek kan, dia kan nggak mungkin. Kalau dulu mungkin masih muda, masih selebor, tapi sekarang udah enggak. Dan udah nggak ada lagi sih manggungnya sih. Gue udah jarang banget ngambil talk show gue. Udah dari sebelum pandemi pun juga udah jarang. Tapi gue mau nanya sama Nurul. Gue galak nggak Nurul? Enggak. Hah? Sama sekali nggak? Biasa aja sih. Paling tegas gitu doang. Oh, bener nggak? Benar. Oh, bener emang ya? Emang gue nggak galak? Enggak. Tegas Beneran? aja. Cuman gue kalau lo udah ngelirik sambil senyum gitu, sambil ngelirik gitu, atau berarti lo marah? Belum pernah gitu sih. Belum, Nurul Gue pernah pernah. ngalamin. Terus setiap gue gimana, dia pasti ngelirik gitu tuh, terus sambil senyum gitu. Nah itu udah. itu pasti ada sesuatu. Salah nih gue nih. Pasti ada sesuatu. Tapi gue nggak pernah ngomong kasar kan. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah marahin juga gitu. Karena banyak orang nanya ke gue gitu. Gue denger lah orang-orang nanya ke Puput, nanya kemana tuh kerja sama Radit tuh kayak gimana, dia galak nggak apa segala macam. Menurut gue sih enggak, menurut gue ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Cuman gue emang tegas sih. Kalau itu gue tahu bahwa kalau gue punya mau, gue ngerti gitu. Dan kalau orang ada salah, gue kasih tahu pasti. Tapi gue kalau salah, gue ngaku. Gue pasti bilang, bener nggak? Bener. Kalau gue ada salah, gue pasti bilang, kayaknya gue salah deh gitu. Betul. Gitu. Tapi nggak tahu, Nurul belum ngalamin ya tapi ya. Belum sih. Belum, karena belum ada salah gue. Nah, berarti Nurul ini adalah orang 12 tahun yang lalu itu berada dalam posisi yang mirip-mirip lo. Lo ada yang mau lo tanyain nggak sama ini Anca nih? Enggak sih. Nggak ada? Belum ada. Sama sekali nggak ada? Belum. Oh iya, dia emang ini cukup pendiam anaknya. Oh. Dia nggak terlalu banyak ngomong dia. Pokoknya iya aja. Iya. Vespanya aja keren, lo liat lo Vespa dulu. Belum. Warna kuning, keren banget. Oke, siap. Iya. Oke, terus ada yang lo inget nggak waktu dulu? Yang gue inget tuh dulu apa ya? Pas lagi mau kita pernah ketinggalan pesawat. Lo ngalamin gak sih waktu itu? Iya. Itu pernah tuh. Oh, itu gue kesel banget tuh. Waktu gue ketinggalan pesawat tuh. Aduh, itu pas serem tuh kalau udah kayak gitu tuh. Iya, udah ketinggalan pesawat udah marah banget tuh pas itu. Gue bisa mungkin kalau bisa menjauh. Pura-pura nggak ini aja. Aduh, ira. Terus apa lagi ya waktu itu ya? Oh, gue pernah diundang, tapi gue nggak tahu nih bareng lo apa enggak ya. Gue pernah diundang terus gak dibayar. Gue pernah. Gue pernah denger sih. Iya, tapi lo nggak sama lo itu ya. Sebelumnya kayaknya. Iya. Kita kan mau ke McD. Oh iya.
Itu kan McD-nya di situ. Iya, tadi ya. Iya, muter balik. Emang muter-muter nih gue semenjak ke Grab. Oh ya, lo udah nge-Grab udah berapa lama? Ya dari dulu Uber ya kan gue. Dulu Uber dulu. gua. Kenapa lo pindah ke Grab? Karena emang beda aja ya. Sekarang Uber masih ada nggak sih? Nggak ada Uber. Oh, udah nggak ada ya? Ah, Terus kalau misalnya ada penumpang yang ngajak ngobrol gitu banyak? banyak, ada yang banyak nanyain lo, Oh, nanyain gue? nanyain Miko. Oh, Miko, itu karena kan lo pakai masker. Apa ngelihat dari muka atau dari Ini, profil Gokarnya gitu? profil Gokar. Oh, Anca Belanca, nama lo siapa sih? Hadian Saputra. Oh, Adian Saputra, oh iya. Ada tuh kadang dia aja kan, pernah dia aja di belakang. Gak taunya boker. Iya, pas dia mau turun baru minta maaf. Kenapa? Dia nanya, Mas, maaf ya katanya. Mas Anca bukan. Tapi dia ngeliatin tuh. Dia pengen nanya cuman ragu gitu. Oh, oke. Nurul tahu Anca nggak? Tapi Nurul dari tadi kita ngobrol. Tahu. Oh, tahu. Emang nonton atau apa? Nonton waktu SMP. Oh, SMP. Anjir, tua banget dah gue. Iya, sekarang udah pada pegawai. Maksudnya? Punya anak yang nonton Miko. Oh. Gua ada tuh ketemu tuh. Aduh. Tapi ya dari zaman gue dulu yang pembaca gue itu ya. Oh, iya. Dari gue inget banget soalnya itu anak-anak RDL itu ya. yang zaman kita lagi book signing, Iya, mereka iya. pakai baju sekolah, pulang sekolah janjian. Gila. Sampai kemarin itu gue ketemu si Sinta juga gue ketemu. Gue salah men. Lu masuk mana sih? Gue salah nih. Kiri ya? Enggak. Kiri. Kiri. Wah, pelanggaran, hati-hati. Yuk, kita makan dulu. Yang ada keju tapi ada dagingnya dan ada sayurnya. Cheeseburger deluxe kali ya. Ah, itu dia. Bayarin Nurul, bayarin. Lo traktir gue yang mahalan aja nanti. Yang ini dari gue. Gokil. Makan di mobil kita. Let's go. Oke. Makanannya. Lu mesen apa tadi? Gue mesen ini. Hah? Lu minum doang? Iya. Kenapa cuma minum doang? Gue juga lagi diet sih. Iya. Kenapa lu tiba-tiba diet, Cak? Hah? Gede banget nih kemarin kan. Perut lo? Iya, badan hampir kemarin sampai 90. Oh, 90 kilo. Badan berasa begah gitu. Capek gitu, gampang capek, terus bergerak tuh nggak luas. Oke. Ini Nurul ya? Berarti gua burger. Berarti gua doang dong makan nih ya. Iya. Berarti gua makan aneh banget gua makan. Cuman si Nurul tuh enak ya. Dia kerja bareng gua tuh pas zaman gua udah tua ya. Iya. Gua udah tua, udah punya anak. Berarti dia nggak ngalamin zaman kita harus terbang sehari berapa kali. TikTok ya. Kadang bangun paginya tuh jam 5, jam 6 ngejar first flight kan. Belum dia nggak ngalamin kita syuting berangkat dari rumah jam 5 pagi, pulangnya itu jam 6 pagi. Jadi 24 jam tuh kerjanya tuh, gila nggak dulu. Sekarang sih syuting udah hampir semuanya sehat ya. Tapi zaman kita dulu tuh masih begajulan tuh, masih koboi tuh. Iya. Apalagi gue tolol-tololnya jadi saudara tuh pas awal-awal, karena gue kan masih bego tuh, masih nggak ngerti cara ngaturnya, cara ininya, cara itu. Sekarang produksi udah rapi banget gue. Nah makanya pas Nurul ngelamar waktu itu, ya gue bilang ke dia bahwa akan ada waktunya, akan ada masanya di mana kita akan syuting, dan syuting itu kita berangkat pagi pulangnya malam gitu. Gimana menurut lo? Terus dia bilang mau, dia bilang kan gue ada produksi nih. Terus gue nanya dia lagi, kita akan ngalamin loh, gue bilang. Tapi palingan setahun sekali gitu. Iya. Terus dia masih mau, cuma dia belum kebayang aja nih nanti kayak gimana. Kamu pernah ikut syuting kan Nurul? Nggak pernah. Nggak Tapi pernah. yang kemarin sampai malam itu pernah, yang sama yang Paranormal kan Ruben. Oh, Kan jadi sampai- gue pernah ikut ini acaranya Ruben, Paranormal Experience. Dia ikut, tapi emang nggak terlalu capek sih itu ya. Karena kita datangnya pun juga udah malam. Kalau syuting itu kita bisa berangkatnya pagi, Iya. pulangnya. Tapi menurut gue sih nggak akan kayak dulu lah. Wah, dulu fansnya garis keras. Kenapa tuh? Iya. Yang seradak seruduk, kalau setiap lo mau naik panggung, turun panggung kan kadang hardcore banget tuh, kayak barbar lah istilahnya. Iyalah dulu kan dicakar lah Iya, apa. iya. Gua gak kebayang kalau Nurul. Sampai kayak gitu ya. Dulu ya. Dulu ya. Pertama tuh gue nggak terlalu ngerasa gimana banget lagi. Maksudnya dalam artian gue kan dari dulu pengen jadi penulis doang. Emang gue tuh sukanya nulis gitu. Jadi menjadi orang yang diperhatikan publik tuh, gue tuh ngerasanya tuh gradual banget, Cak.
Jadi gue ngerasanya dari yang gue penulis, bikin buku, abis itu gue main film apa, jadi itu gue sedikit Stepnya, demi sedikit demi sedikit proses ya. jadi kadang-kadang tuh nggak berasa ke gue, dalam artian gue nggak kaget gitu, dalam artian tiba-tiba gue naik panggung mau dicakarin apa segala macam gitu, gue ngalamin itu sedikit demi sedikit, dari mulai talk show yang datang cuma 3 orang sampai gue bisa megang 500 orang, 1000 orang, sekarang stand up 2000 orang juga di Semarang 3000 juga habis gitu. Jadi gue ngerasain tuh pelan-pelan, sehingga gue tuh nggak terlalu ngerasa gimana-gimana banget ya dengan perhatian orang. Apalagi sekarang makin tua nih, dan ya pasti kan orang pasti makin banyak yang jadi idola, yang pertama ya. Terus kedua, gue juga pembaca atau penikmat karya gue yang setia kan, paling juga udah punya anak juga nggak akan pasti gengsi juga lah mau teriak-teriakin sama orang gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi gue tuh berada dalam level dimana gue tuh happy yang di sekarang gitu, dimana gue ngerasa kayak ya udahlah, gue ya udah gini aja gitu. Beda kayak dulu lah menurut gue gitu. Sampai gue tuh sampai lupa ya, gara-gara COVID ini, dan gue kan anaknya anak rumahan banget. Gue tuh sampai waktu itu pernah abis COVID kan di rumah aja tahun 2020 itu. Di rumah aja berapa bulan, nggak kemana-mana. Job gue tolakin, walaupun sempat ada tuh. Job juga sepi sih, tapi yang sekalinya ada gue juga nggak berani. Sampai akhirnya suatu waktu gue udah berani lagi ke mall di Kemang Village waktu itu. Berangkatlah gue pergi ke Kemang Village dekat sini kan. Gue masuk ke Kemang Village, mau naik eskalator, ada yang nyamperin gue, minta foto bareng. Bang, foto bang. Terus gue kayak, kenapa ini orang minta foto ya? Oh iya anjir, gue kan penulis, gue punya YouTube, gue ini, ngerti gak maksud gue? Kayak gue sampai lupa identitas gue sendiri gitu, kayak, oh iya kan, oh kan gue ini ya, punya buku gue dibaca orang, saking lamanya di rumah gue lupa gitu loh. Gila, parah lu. Karena buat gue ya udah, gue mah gini-gini aja gitu loh. Kalau buat gue sih, gue nggak ngerasa gimana-gimana banget gitu. Makanya materi stand up gue kan yang gue mau nikah, terus yang masa seorang Raditya nikahnya di sini, siapa sih Raditya Dika, bikin hidup gue susah aja pakai seorang Raditya Dika, Raditya Dika. Tapi lo masih ngalamin itu, diminta foto di tengah jalan apa, masih lah ya? Orang nge-grab aja masih. Iya, kemarin juga gue ketemu gue bukan moto juga buat foto produk gitu kan. Misalnya kayak sekarang UMKM gitu kan, buat dia sosmed atau apa difoto kan. Nah gue moto-motoin itu produk-produk itu. Akhirnya dia taunya tuh belakangan. Dia searching deh. Kayak gue kenal nih orang kan, kayak nggak. Tapi siapa ya gitu? Kayak nggak asing gitu. Terus? Akhirnya pas sudah selesai baru ngomong, itu mas, bukan Mas Anca kan? Mas yang malam minggu Niko kan? Iya kan? Gitu. Tapi lo kan nggak pernah ya, lagi di mall nih, masuk WC, diikutin orang, terus bapak sama anak gitu kan. Gue masuk WC kan, gue namanya kebelet boker kan, gue boker dong. Terus pas gue lagi masuk, papasan sama bapak sama anak itu. Masuk WC, nggak taunya pas gue lagi boker, itu bapak sama anak nungguin di depan kubikel. Nungguin gue keluar. Kan gue ngeliat kakinya ya, bayangan-bayangan kakinya itu ya. Jadi kan gue kayak, ini gue harus mengontrol suara-suara yang gue keluarin dong. Kalau enggak kan gue malu kan. Iya. Maksudnya gue nggak nyalain mereka juga ya. Maksudnya dalam artian, ya udahlah, mungkin kayak pernah nonton Miko atau apa, ya ada Mas Raditnya nih gitu. Kan biasa kalau bapak-bapak nyuruh anaknya foto kan. Tapi ya kan gue kan jadi kayak di dalam pas sambil boker kan, sambil kayak gimana nih supaya nggak terlalu ekstrim bunyinya. Mau nggak jadi juga susah. Gak enak banget kan, Boker ditungguin orang aja. Iya, habis dia kan kita papasan, terus matanya ngeliat gue. Terus gue masuk WC, terus dia masuk lagi sama anaknya. Terus di depan kubikel, habis itu yaudah foto, akhirnya fotonya di luar tapi. Oke, kita udah makan, terima kasih Anca udah diajak jalan-jalan. Tadi akhirnya gue yang bayarin buat gue sendiri. Next time biar Anca aja, kita cari yang lebih mahal. Tadi gue bercanda yang minta ditraktir ya, yang penting kan kita nongkrong bareng aja. Apalagi ada Nurul di sini. Soalnya Nurul ini baru sebulan di Jakarta. Jadi lagi ininya dia nih, lagi adaptasi, berusaha melihat Jakarta tuh kayak gimana. Anak Jaksel lagi, jauh-jauh dari Tuban ya? Dari Tuban datang ke Jakarta, ditaruhnya di Jaksel lagi. Langsung ke pusat. Nggak cuma Jaksel, di Kemang lagi. Pusat gaul nih.
Baik-baik lo Nurul, jadi anak gaul. Itu aja, good luck juga ya buat lu ya, Cah ya. Siap, Sukses siap, ya. thank you, Kayaknya lu thank you. juga ada beberapa project juga kan, lagi mau jalan Iya, juga kan ya. mau jalan juga. Ya mudah-mudahan lancar semua. Ya thank you semua yang udah nonton.